Halo Sobat Buku, apa kabar? Bagi seorang muslim, kita wajib mengetahui apa itu rukun iman. Kali ini buku baruku akan mereview 6 buah boardbook yang masing-masing bukunya membahas tentang 6 rukun iman itu sendiri. Seperti apa bukunya? Yuk kita lihat. Ini dia bukunya. Seri Rukun Iman terbitan PT Elex Media Kompetindo di bawah Kompas Group ya. Buku ini pertama kali diterbitkan tahun 2018. Masing-masing buku berisi 22 halaman. Untuk harganya 80.000 untuk satu boardbook ini. Untuk itu kayaknya wajib banget saya review ya terkait dengan isinya seperti apa, kemudian pemahaman dan penjelasan di dalamnya seperti apa sih. Terlebih lagi, buku ini kan untuk anak kecil ya. Coba ya, kita lihat satu persatu dari iman kepada Allah. Quanta Kids, seri Rukun Iman, anak muslim percaya kepada Allah. Penulis Baby Haryanti Dewi, Edra Yahya. Wah, ada seorang anak perempuan menggunakan jilbab berwarna pink. Siapa ya? Dia sedang apa? Siapakah Allah itu? Mahira tidak tahu. Mahira belum pernah melihatnya. Mahira juga belum pernah mendengar suaranya. Oh, anak ini bernama Mahira. Dia sedang bertanya, siapa Allah itu? Mahira sering memanggil-manggilnya, tapi tidak ada sautan. Mahira sering mencari-carinya, tapi dia tidak berhasil menemukannya. Mahira heran, nama Allah selalu disebut-sebut. Ya Allah, Masya Allah, demi Allah, Insya Allah. Orang-orang selalu memujinya, padahal wujudnya tidak terlihat. Allah tinggalnya di mana ya? Mahira ingin datang ke rumahnya. Alam semesta sungguh luar biasa. Mahira takjub siapa yang menciptakannya. Ada sesuatu zat yang menciptakan alam semesta. Yang bisa menciptakan itu pastilah sangat besar. Dia lebih besar dari dunia dan isinya. Apakah dia yang disebut Allah? Manusia, hewan, juga tumbuhan bisa hidup dan mati. Mahira bingung siapa yang melakukannya. Ada sesuatu yang mengatur kehidupan. Yang menghidupkan dan mematikan itu pastilah sangat hebat. Dia berkuasa atas semua makhluk ciptaannya. Tak ada satu makhluk pun yang menandinginya. Mahira yakin dialah Allah. Siapa? Betul, Allah. Allah memang tidak terlihat, tapi Mahira bisa merasakan kehadirannya. Yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Angin juga tidak tampak, tapi hembusannya bisa dirasakan. Allah yang menyediakan alam untuk memenuhi kebutuhan makhluknya. Mahira mudah mendapatkan udara, air, makanan, dan lain-lain. Mahira bisa merasakan kasih sayang Allah. Mahira yakin Allah itu dekat dan selalu menjaganya. Allah sangat baik kepadanya. Selesai. Jadi, di buku pertama ya dari seri Rukun Iman ini, Rukun Iman yang pertama, percaya kepada Allah, menjelaskan tentang Mahira yang sedang bingung, mencari-cari keberadaan Allah. Ternyata Allah itu sangat dekat. Kita bisa merasakan melalui tanda-tanda kekuasaannya, melalui tanda-tanda kebesarannya. Lanjut, Rukun Iman yang kedua. Seri Rukun Iman, anak muslim percaya kepada malaikat. Penulis Baby Haryanti Dewi, Edra Yahya.
Wah, pemandangan di sini cantik sekali. Mahira ingin tahu siapakah malaikat itu. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya. Mereka bertugas menangani segala urusan makhluk lainnya. Malaikat selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Allah menciptakan banyak sekali malaikat. Mahira sudah mengetahui 10 di antaranya. Jibril, Israfil, Mikail, Izrail, Munkar, dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Pemimpin para malaikat adalah Jibril. Dia menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Mahira ingat cerita Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad sangat ketakutan. Lalu ada malaikat Israfil. Israfil bertugas meniup trompet di hari kiamat. Bunyi trompetnya memusnahkan alam dan seisinya. Bunyi trompetnya pula yang kemudian membangkitkan manusia kembali. Kira-kira bunyi trompetnya seperti apa ya? Lalu ada Mikail. Mikail membagikan rezeki dari Allah kepada seluruh makhluk. Dia mengatur hujan serta perputaran malam dan siang. Mikail memiliki banyak pembantu dalam menjalankan tugasnya. Tentu saja, makhluk di dunia ini kan banyak sekali ya. Selanjutnya ada malaikat yang paling ditakuti manusia. Ialah Izrail. Dia malaikat pencabut nyawa. Dia mencabut nyawa orang baik dengan lembut, sedangkan orang jahat dicabut nyawanya dengan keras. Aduh, sakitnya. Mahira ingin menjadi orang baik saja. Kalau kamu? Selanjutnya, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir menanyai manusia di alam kubur. Siapa Tuhanmu? Siapa Robmu? Apa agamamu? Itu tugas malaikat Munkar dan Nakir. Orang beriman akan menjawab dengan tepat. Tuhanku adalah Allah, Nabiku Muhammad, dan agamaku Islam. Lalu ada malaikat penjaga pintu surga. Ia adalah Ridwan. Dia sangat baik dan tampan. Surga adalah tempat yang paling indah di akhirat. Di sanalah berkumpul orang-orang yang diridhoi Allah. Mahira juga ingin berada di sana kelak. Sebaliknya, Malaikat Malik. Malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka. Rupanya bengis dan menakutkan. Neraka adalah tempat yang paling buruk di akhirat. Di sanalah orang-orang yang dimurkai Allah menerima balasan. Mahira bergidik membayangkan ngerinya. Selanjutnya ada Raqib. Raqib mencatat perbuatan baik dan Atid mencatat perbuatan buruk. Kalau Mahira nakal nanti bisa ketahuan malaikat Atid. Raqib dan Atid mengawasi manusia sepanjang waktu. Tugas mereka mencatat semua yang dikerjakan manusia. Mahira yakin ada malaikat di mana-mana. Malaikat mengetahui perbuatan Mahira. Mahira tidak mau buku amalnya dipenuhi catatan dosa. Mahira ingin berbuat yang baik-baik saja ya. Selesai. Ya, untuk seri rukun iman kepada malaikat, anak-anak diajak mengenal 10 malaikat beserta tugas mereka masing-masing. Seru ya? Rukun iman yang ketiga, seri rukun iman, anak muslim percaya kepada kitab-kitab Allah. Penulis Baby Haryanti Dewi, ilustrator Edra Yahya. Mahira ingin tahu, apakah kitab Allah itu? Kitab Allah adalah wahyu Allah yang dicatatkan.
Wahyu Allah diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi dan Rasul menyampaikannya kepada umat manusia. Dulu, catatan wahyu Allah berupa lembaran-lembaran terpisah. Misalnya di atas kulit kayu atau kulit binatang. Lembaran-lembaran ini lalu dikumpulkan menjadi satu. Kumpulan inilah yang kemudian diberi nama sebagai kitab. Ada 4 kitab yang diketahui Mahira: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita harus mengimani 4 kitab yang ada, karena semuanya diturunkan melalui wahyu dari Allah. Semuanya mengajarkan bahwa Allah itu satu. Mahira mempercayai semuanya. Kitab Taurat diwahyukan untuk Nabi Musa. Dia menerimanya ketika sedang berada di Bukit Tursina. Isinya berupa petunjuk dan larangan dari Allah. Nabi Musa lalu menyampaikannya kepada Bani Israel. Lalu ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan untuk Nabi Daud. Nabi Daud mengikuti ajaran Nabi Musa pendahulunya. Kitab Zabur ini berisi puji-pujian untuk Allah. Selain itu, ada pula nasihat dan hikmah di dalamnya. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan untuk Nabi Isa. Injil mengajarkan agar manusia tidak mengejar dunia. Injil juga mengabarkan tentang datangnya Nabi terakhir. Nabi tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah menurunkan kitab Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Kemudian Al-Quran turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Quran ini menyempurnakan ajaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berisi keimanan, tuntunan ibadah dan akhlak mulia. Juga ada kisah Nabi, kisah Rasul, dan orang-orang soleh. Bahkan banyak pula ilmu pengetahuan yang menakjubkan. Mahira menemukan banyak hal menarik di dalamnya. Di dalam apa? Al-Quran. Al-Quran lebih istimewa dibandingkan kitab-kitab lainnya. Allah yang memeliharanya dan menjamin keasliannya. Isinya pun paling lengkap dan sempurna, sehingga Al-Quran menjadi penuntun hidup hingga akhir zaman. Bahkan banyak pula orang yang mampu menghafalkannya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Umat Islam membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Orang laki-laki yang menghafal Al-Quran disebut hafiz. Orang perempuan yang menghafal Al-Quran disebut hafizah. Mahira sudah menghafal surah-surah pendek dalam Al-Quran. Dia ingin menjadi hafizah yang solihah. Wah, Masya Allah. Selesai. Ya, di seri Rukun Iman yang ketiga ini kita bisa mengenalkan si kecil kepada kitab-kitab wahyu Allah gitu ya, yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Ada 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Seri Rukun Iman yang selanjutnya, Rukun Iman yang keempat, anak muslim percaya kepada nabi dan rasul. Wah, penulis Baby Haryanti Dewi, Edra Yahya. Mahira ingin tahu siapakah Rasul Allah itu. Rasul adalah orang yang menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Jumlah Rasul yang diutus kepada manusia sangat banyak. Beberapa di antaranya diceritakan di dalam Al-Quran. Siapa saja? Yuk kita baca lagi ya. Allah memberikan keistimewaan dan keajaiban kepada setiap Rasul. Keajaiban ini disebut mukjizat. Bisa sebut mukjizat? Mukjizat. Mahira sudah membaca kisah para rasul dalam Al-Quran. Adam.
Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Lalu ada Idris. Idris manusia pertama yang menulis dengan pena. Kemudian ada Nuh. Nuh membuat kapal besar sebelum datangnya banjir dahsyat. Lalu ada Hud. Hud mendatangkan angin topan untuk kaum Ad. Kemudian ada Saleh. Nabi Saleh mengeluarkan unta betina dari batu. Kemudian ada Nabi Ibrahim. Ibrahim tidak bisa terbakar oleh api. Kemudian ada Lut. Lut mendatangkan hujan batu untuk kaum Sodom. Kemudian ada Ismail. Ismail di bawah kakinya muncul mata air Zam-Zam. Kemudian ada Ishak. Ishak dilahirkan dari ibu yang sudah sangat tua. Kemudian ada Nabi Yakub. Yakub adalah moyang para rasul sebelum Nabi Muhammad. Kemudian ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sangat tampan dan bisa menafsirkan mimpi. Kemudian ada Nabi Ayub. Nabi Ayub bersabar terhadap penyakit kulit yang dideritanya bertahun-tahun. Lalu ada Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli sangat penyabar sehingga menjadi raja pengganti Nabi Ilyasa. Selanjutnya ada Nabi Syuaib. Syuaib dijuluki juru pidato karena sangat pintar berdakwah. Lalu ada Nabi Yunus. Nabi Yunus bisa hidup di dalam perut paus. Kemudian ada Nabi Musa. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Kemudian ada Harun. Nabi Harun cakap berbicara sehingga menjadi juru bicara Musa. Kemudian ada Nabi Daud. Nabi Daud mampu melunakkan besi dengan tangannya. Selanjutnya ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat memerintah binatang, jin, dan angin. Lalu ada Ilyas. Ilyas menghentikan bencana kekeringan yang melanda Bani Israel. Selanjutnya ada Ilyasa. Ilyasa bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diberikan keturunan saat usianya sudah sangat tua. Kemudian ada Nabi Yahya. Yahya sangat pintar agama dan hafal kitab Taurat. Selanjutnya ada Nabi Isa. Isa lahir tanpa ayah dan bisa berbicara sejak bayi. Kemudian ada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Muhammad, Rasul terakhir, mendapatkan banyak sekali mukjizat. Sewaktu kecil, malaikat membelah dadanya dan menyucikannya. Dia naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dia bahkan pernah 2 kali membelah bulan. Nah, itu hanya sebagian kecil dari mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizatnya yang kekal hingga hari kiamat adalah Al-Quran. Umat Islam akan terus dibimbing olehnya melalui Al-Quran. Mahira yakin ajaran para rasul itu benar. Ucapan dan perbuatan mereka menjadi teladan bagi Mahira. Mereka adalah manusia terpuji, pilihan Allah. Betapa luar biasa ya mereka. Selesai. Di rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Dalam buku ini dikenalkan kepada 25 Nabi dan Rasul ya, beserta dengan mukjizatnya. Oh iya, dalam buku ini juga tadi ada penjelasan terkait dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Selanjutnya, seri rukun iman yang kelima. Anak muslim percaya kepada hari kiamat. Penulis Baby Haryanti Dewi, ilustrator Edra Yahya. Mahira ingin tahu apakah hari kiamat itu. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua ciptaan Allah akan mengalami kehancuran. Mahira ngeri membayangkan dahsyatnya hari kiamat. Benda-benda langit saling bertabrakan dan berjatuhan. Bumi memuntahkan isi perutnya hingga rata. Gunung-gunung berhamburan seperti kapas yang berterbangan. Bagaimana keadaan manusia ya? Diawali oleh tiupan trompet malaikat Israfil yang mengejutkan, seluruh makhluk hidup ketakutan melihat alam bergoncang. Tiupan trompet kedua mematikan seluruh makhluk hidup. Tiupan ketiga membangkitkan mereka kembali.
Manusia bangkit dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Ada yang keadaannya baik, ada pula yang menyedihkan. Semuanya sesuai amalan yang telah diperbuat di dunia. Mahira fikir, tentu itu sangat menyeramkan. Manusia lalu dihalau berbaris-baris ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu sangat luas dan panas. Manusia berdiri di sana sampai pengadilan Allah datang. Lamanya bisa bertahun-tahun. Kemudian, buku amalan manusia diberikan. Terbukalah rahasia perbuatan yang pernah mereka lakukan. Amal perbuatan tersebut lalu diperiksa, dihitung, dan ditimbang. Hasilnya menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang. Mahira cemas. Timbangan amal baiknya ringan atau berat ya. Selanjutnya, manusia menerima balasan atas semua amal perbuatannya. Mereka harus melewati jembatan di atas neraka. Di ujungnya terdapat surga. Jembatan itu sangat tipis, tetapi tajam dan berbahaya. Ada yang bisa melalui jembatan dengan sangat cepat, ada pula yang melaluinya dengan susah payah. Orang baik akan berhasil mencapai surga yang menyenangkan. Orang jahat akan terjatuh ke neraka yang mengerikan. Mahira tidak mau jadi orang jahat. Surga adalah dambaan semua orang. Keindahannya tak bisa dibayangkan. Di sana tersedia segala kenikmatan dan kesenangan. Itulah tempat bagi orang-orang yang saleh. Sedangkan neraka adalah tempat paling hina dan menjijikkan. Keburukannya tidak bisa digambarkan. Di sana tersedia segala siksaan dan penderitaan. Itulah tempat bagi orang-orang yang durhaka. Mahira mengucapkan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dia berdoa dan memohon bimbingan dari Allah. Semoga Allah menjauhinya dari neraka. Semoga Allah memasukkannya ke dalam surga. Selesai. Di buku seri Rukun Iman Mengenal Hari Kiamat ini ya, diperlihatkan bagaimana sih keadaan pada saat hari kiamat ya. Bagaimana keadaan saat kita berkumpul di padang mahsyar. Lalu dari buku ini juga kita bisa melihat tentang surga dan neraka ya, dengan pemahaman yang sederhana, dengan ilustrasi yang sangat bagus. Walaupun sederhana sangat mengena sekali ya tadi ya, bagaimana orang itu berjalan melewati jembatan ya. Jembatan itu sangat tipis dan tajam. Lalu orang yang beriman dan beramal solih akan mudah melalui jembatan tersebut. Lalu sebaliknya orang yang selama hidupnya zolim, tidak mau beriman kepada Allah, dia akan bersusah payah melewati jembatan ini, bahkan bisa tercebur ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Buku selanjutnya, seri Rukun Iman yang ke-6, Anak Muslim Percaya Kepada Qada dan Qadar. Penulis Bibi Haryanti Dewi, Endra Yahya. Mahira ingin tahu apakah qada dan qadar itu. Qada dan qadar merupakan takdir atau ketetapan Allah. Sebelum menciptakan makhluk, Allah sudah menentukan takdirnya. Takdir itu terjadi satu demi satu dalam kehidupan makhluknya. Takdir Allah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz berisi catatan tentang rahasia alam semesta. Semua peristiwa di dunia tercantum di sana. Kejadian-kejadian sejak awal penciptaan hingga hari kiamat. Allah menetapkan takdir sesuai kehendaknya. Misalnya, kapan suatu bencana datang menimpa Mahira, Mahira tidak mengetahui pasti waktunya. Bencana adalah takdirnya, takdir Allah. Setiap makhluk mengalami berbagai peristiwa dalam hidupnya. Ada yang menyenangkan, ada pula yang menyedihkan. Allah melihat bagaimana makhluk tersebut menyikapinya. Baik atau buruk, Allah akan menilainya. Allah memberikan dua jalan kepada manusia.
Ada jalan kebaikan dan jalan keburukan. Manusia bebas memilih salah satu di antaranya. Allah Maha Tahu apa yang akan dipilih makhluknya. Berarti Allah tahu kelak Mahira akan jadi apa. Ada takdir yang masih bisa diubah dengan usaha. Takdir mu'alaq namanya. Misalnya, ketika ditakdirkan sakit, Mahira minum obat. Kemudian Allah menakdirkan Mahira sembuh. Minum obat itulah bentuk usaha Mahira. Manusia harus berusaha memperbaiki takdir mu'alaq yang buruk, supaya Allah berkenan mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Tapi manusia harus tawakal, menerima apapun hasilnya. Itulah yang terbaik untuknya menurut Allah. Salah satu usaha itu adalah berdoa kepada Allah. Doa bermanfaat untuk menolak takdir sebelum turunnya. Setidaknya, doa dapat meringankan takdir ketika terjadinya. Takdir yang tak bisa diubah disebut takdir mubrom. Tidak ada tawar-menawar dan tidak bisa menolak. Misalnya, Mahira tidak bisa memilih jenis kelaminnya. Mahira juga tidak bisa menunda atau mempercepat kematiannya. Mempercayai qada dan qadar memberikan ketenangan. Manusia akan menjalani hidupnya tanpa rasa khawatir. Bila diberi kebaikan, mereka akan bersyukur. Bila terkena musibah, mereka akan bersabar. Mahira percaya kepada qada dan qadar. Dia yakin apapun yang dialaminya adalah takdir. Mahira ikhlas dan meyakini hikmahnya. Jadi Mahira tidak banyak mengeluh. Mengapa begini, mengapa begitu? Karena Allah sudah menetapkan seperti itu. Selesai. Jadi ini dia satu set workbook seri Rukun Iman yang diterbitkan oleh Quanta Kids dari penerbit Alex Media Komputindo. Pengenalan seri Rukun Iman melalui buku ini sangat menyenangkan ya, dengan bahasa yang sederhana tapi sangat mengena ya terkait dengan rukun iman yang ada di dalamnya. Saya membacakan buku ini menggunakan nama anak saya gitu, jadi mungkin bisa kita simulasi ya. Misalnya si kecil ingin tahu tentang apa artinya gitu. Mungkin dengan saya ganti nama tokoh di dalam buku ini, harapannya sih supaya lebih mengena ke dalam hatinya. Itu dia tadi review dari buku baruku. Sampai jumpa di review buku baruku selanjutnya. Dah!